Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang di rumah? Atau dimanapun Bapak Ibu berada, saya berdoa Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, senantiasa dalam perlindungan dan kasih rahmat Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membahas dalam Hakim-Hakim 17. Dan sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita pada malam hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan untuk datang memenuhi kita, supaya kita dimampukan untuk mengerti dan urapan Tuhan turun atas kita semua. Mari kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata sikika. Kiara la 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 wata karawata sikika. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Kiara wata sikika. Korea wata shande. Haleluya.
selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Oh Yesus, kami sembah. Yalamaya shakaralabaya shakaralabaya Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu, Yesus, di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu, Yesus, di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu, Yesus, di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. cinta padamu.
di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, kami mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Lebih daripada dunia ini Tuhan. Lebih apa yang ditawarkan manusia kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh raga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gak ada Tuhan selain Engkau. Gak ada Tuhan yang hidup selain Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang begitu indah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Biarlah Tuhan ini semuanya menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami butuh urapan-Mu Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Tuhan, turun atas setiap kami. Supaya kami boleh mengerti Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami boleh belajar, supaya kami bukan hanya sekedar tahu firman, tapi kami boleh mengerti lebih dalam dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hidup kami boleh berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Supaya firman ini boleh tertanam, berakar dan berbuah lebat. Dan itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba Tuhan. Pakai mulut bibir hamba. Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba ini, semuanya berasal daripada-Mu. Roh Kudus Engkau ambil alih dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap belajar. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami di Bible Study Online CK7. Nah, pada hari ini kita akan belajar di Hakim-Hakim 17. Ayatnya nggak begitu panjang dari pasal ini, jadi saya akan bacakan supaya kita semuanya mengerti apa maksud dari Hakim-Hakim 17 ini. Judul perikopnya adalah Patung Sembahan Mika. Di ayat pertama, ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya.
Lalu kata ibunya, "Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan." Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, "Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu." Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnya lah efod dan terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu, sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda. Dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu Mika berkata kepadanya, "Tinggallah padaku, jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah baca dari Hakim-Hakim 17 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Banyak orang beranggapan bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya karena sudah melakukan sesuatu kebaikan atau kesalehan atau ritual agama secara lengkap. Mereka berpikir semakin banyak mereka beribadah, Tuhan akan mencurahkan berkat yang berlimpah. Padahal pemahaman itu tidak selamanya benar. Kenapa saya katakan selamanya tidak benar? Mari kita bahas. Kenapa hal ini nggak benar? Dan apakah hal ini berkenan kepada Allah? Apakah ibadah itu berkenan kepada Allah? Kalau ibadah yang tidak berkenan kepada Allah, maka jangan kita beranggapan bahwa Tuhan akan berbuat baik. Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada kita. Secara garis besar, bacaan ini ada 2 kisah di dalam bacaan ini. Yang pertama adalah Mika dan ibunya yang membuat patung untuk kepentingan ibadah. Itu tadi kita sudah baca dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Dan motif mereka kelihatan pada saat mereka mau menguduskan sejumlah uang buat Tuhan. Tetapi caranya gak benar. Dan kisah yang kedua adalah seorang muda yang datang dari Bethlehem Yehuda. Itu di ayat 7 sampai 13. Dan ia, orang muda ini, berasal dari keturunan Lewi. Nah, Mika minta kepada orang ini agar menjadi imam baginya. Dengan bayaran yang mungkin cukup tinggi pada saat itu, akhirnya orang Lewi pun setuju atas tawaran Mika. Dan pada akhirnya, Mika menyimpulkan di ayat yang terakhir, bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya, karena ada orang Lewi yang menjadi imam baginya. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah kesimpulan dari Mika itu?
Bagaimana mungkin Tuhan berbuat baik kepadanya, sedangkan apa yang dia lakukan itu menentang loh sebenarnya firman-Nya. Kenapa kita bilang menentang firman-Nya? Yang pertama, kita sama-sama sudah belajar bahwa Tuhan melarang bangsa Israel untuk membuat patung untuk disembah. Patung berbentuk apapun. Itu terdapat di dalam 10 perintah Tuhan. Kalau dulu kita sudah belajar dari Keluaran 20, di perintah yang kedua, jangan membuat patung yang berbentuk apapun dan jangan disembah. Dan itu adalah kekejian buat Tuhan. Itu adalah kesalahan yang pertama. Dan yang kedua, orang Lewi sepatutnya itu melayani sebagai imam di bait Allah, bukan di tempat yang lain. Apalagi di tempatnya Mika. Dan dari kedua kesalahan yang fatal ini, apakah anggapan kita terhadap Mika masih bisa dibenarkan? Pastinya Tuhan senang dengan umatnya jika kita mau beribadah kepadanya. Namun, apakah ibadah kita sesuai dengan petunjuk dan kehendaknya? Jangan kita beranggapan dengan kita beribadah sesuka hati kita, dengan caranya kita, maka itu akan menyenangkan Tuhan. Kesalahan kita adalah kadang-kadang berbuat sesuatu yang menurut kita benar, tetapi belum tentu menjadi pandangan Tuhan. Dengan demikian jangan harap ibadah kita itu menyenangkan hati Tuhan. Cari dulu kehendak Tuhan, cari dulu perkenanan Tuhan. Jangan perkenanan manusia, jangan seperti apa yang kita mau. Ibadah itu adalah milik Tuhan. Kita boleh membuat agenda, kita boleh membuat acara. Tapi jangan lupa, di dalam acara itu, siapa yang kita sembah? Apa motivasi kita sesungguhnya di dalam ibadah itu? Apakah ada motivasi-motivasi yang lain? Motivasi untuk minta berkat, bukan untuk mencari Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah untuk mencari wajah Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Untuk semakin serupa dengan gambar Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua beribadah dengan cara yang benar. Beribadah dengan motivasi yang benar. Melayani dengan motivasi yang benar. Dan sebagai penutup saya akan membacakan satu ayat di Ibrani 12 ayat 28. Yang Tuhan ingatkan saya pada saat saya mempersiapkan di dalam Hakim-Hakim 17 ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi bagaimana kita beribadah? Dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Hakim-Hakim 17 ini ada kesalahan-kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Mika dan ibunya karena memakai uang itu untuk dalam tanda kutip membeli Tuhan melalui ibadah. Jangan sampai kita seperti itu. Saat ini, mari kita menguji setiap hati kita. Apakah ibadah kita sudah berkenan di hadapannya? Apakah kita sudah beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan? Atau justru kita dalam tanda kutip membeli Tuhan? Mungkin dengan kekayaan kita, mungkin dengan kemampuan kita, mungkin dengan kepintaran kita, sehingga ibadah kita menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk bacaan yang sederhana ini Tuhan, yang mengingatkan kita semua dengan cara beribadah yang benar di hadapan-Mu. Beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Beribadah dengan motivasi yang benar. Bukan untuk memancing Tuhan untuk memberkati kami. Tetapi Tuhan, biarlah ibadah kami
Kami mencari Engkau dulu dan kebenarannya, bukan mencari yang lain. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Ampuni Tuhan, kalau selama ini mungkin kami beribadah dengan maksud tujuan tertentu, dengan motivasi-motivasi yang menyimpang, yang mendukakan hati-Mu. Mungkin cara ibadah kami enggak dengan hormat dan takut akan Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati kami. Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami. Supaya setiap kami punya motivasi yang benar di hadapan-Mu. Dan kami percaya, berkat-berkat jasmani maupun rohani itu akan menyusul dalam kehidupan kami. Selama hati kami melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu. Dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati. Engkau yang menguji setiap hati kami. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap ibadah-ibadah kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami menyimpang. Tapi pada malam hari ini Bapa, kami berjanji, kami akan beribadah kepadamu dengan rasa hormat dan takut akan Engkau. Kami akan memperbanyak kapasitas kami untuk mengucap syukur. Kami akan lebih mencari kehendak-Mu. Bukan atas kepentingan diri kami sendiri, tetapi semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hibur, yang saat ini mengalami putus asa Tuhan, Engkau berikan semangat yang baru. Yang saat ini mungkin mengalami masalah demi masalah, Engkau berikan jalan keluar. Pemulihan demi pemulihan terjadi di setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.